Inilah suasana terkini Posko dan Media Center gugus tugas percepatan penanganan virus corona atau COVID-19 di Baruga Patingaloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa 24 Maret 2020. Posko ini bekerja 24 jam dan melibatkan beberapa instansi, diantaranya BPBD, Kominfo, serta beberapa relawan. Perwakilan WHO dan UNICEF juga terlibat dalam kegiatan ini. Husni Tamrin selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan juga akan membuka perekrutan bagi mahasiswa yang ingin bergabung dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat buat kita sekalian. Saya Husni Tamrin, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai petugas di Media Center ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa Media Center ini adalah pusat informasi kita. Kita menyiapkan informasi berupa berapa orang yang sudah dalam pemantauan. Begitu pula berapa pasien yang dalam pengawasan. Kita juga memberi informasi sudah berapa yang positif di Sulawesi Selatan. Nah, positif ini juga tentu terlihat berapa yang meninggal, berapa yang masih dirawat atau sudah bisa pulang. Selanjutnya itu bisa kita akses lewat COVID-19 sulselprot.go.id. Nah, di Media Center juga ini kita menerima call center. Call center itu dalam rangka membantu masyarakat memberikan informasi ketika ada keluhan, ada informasi yang perlu di-clear, itu bisa menghubungi call center kita. Itu teman-teman di sini itu selama 24 jam ya. Itu berlangsung selama 24 jam. Dari mana saja itu Pak? Ya, call center ini dikelola oleh Dinas Kesehatan. Dari promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Itu kita buka call center selama 24 jam. Nah, nanti juga kita di sini juga ada beberapa melibatkan relawan-relawan. Nah, ini relawan sementara kita orientasi. Ini akan turun untuk edukasi masyarakat betapa pentingnya berdiam diri dalam rumah. Terus kita akan rekrut relawan dalam rangka melakukan pendampingan buat teman-teman yang ODP.
Nah, ODP ini apa saja yang harus dilakukan ketika ada gejala yang berlebihan, apa yang harus dilakukan. Nah, mereka ini akan melakukan pendampingan, satu relawan akan mendampingi 10 ODP. Harapan kita sehingga yang ODP nanti bisa segera dinyatakan sembuh dan tidak ODP. Mengenai anunya Pak, call centernya apa tidak kewalahan menghadapi keluhan telepon masyarakat? Iya, saya kira untuk sementara belum, karena saya memang turunnya seperti ini, petugas di saat itu ada 6 orang ya. Nah, jadi kalau malam perempuan itu 6 orang, kalau malam laki-laki 4 orang. Nah, ini kita shift 2 ya, siang dengan malam, seperti itu. Di sini Pak, siapa saja yang terlibat di call center? Nah, kalau di media center ini saya kira ada dari Badan Bencana ya. Ada dari Badan Bencana, ada teman-teman dari Keminfo dan ada dari relawan. Dan kita libatkan juga dari perwakilan WHO yang ada di Sulawesi Selatan dan perwakilan dari UNICEF yang ada di Sulawesi Selatan. Ada rencana untuk merekrut relawan dari kampus? Oh iya, nah saya kira sekarang kan sudah ada yang akan mengkoordinir relawan, yang bagian sana itu akan mengkoordinir relawan. Sekarang ini sudah mulai mendaftar, itu sekarang bahkan sampai pada identifikasi keahlian ya, keahlian masing-masing relawan dengan melihat bagaimana latar belakang pendidikan. Nah sekarang juga akan kerjasama dengan kampus dalam rangka pelacakan, tripicking ya, tripicking akan tracking ini harus dilakukan pelacakan siapa yang sudah terpapar, siapa yang sudah muncul gejala-gejala. Oke.